sebagai bentuk kepercayaan yang baru, gereja di awal itu menghadapi tantangan yang sangat besar. Apakah itu tentang tatanan kemasyarakatan, apakah itu hukum-hukum sosial ataupun hukum-hukum ekonomi yang sudah menjadi konsensus umum pada zaman itu. Salah satunya adalah gereja yang ada di Korintus. Dia harus berhadapan dengan satu situasi di mana pada umumnya semua daging yang diperjualbelikan di pasar-pasar itu sebelumnya sudah dipersembahkan kepada dewa-dewanya mereka. Karena orang-orang Korintus di luar daripada gereja adalah orang-orang yang memiliki agama sebelumnya. Penyembahan berhala, penyembahan dewa-dewa, dan lain sebagainya. Jadi tidak mungkin tidak ketika seseorang Kristen yang pergi belanja ke pasar, dia harus berhadapan dengan daging-daging yang sudah dipersembahkan kepada dewa-dewa itu. Dan itu adalah tantangan yang sangat berat. Kenapa? Bagi komunitas Kristen ini yang baru ini, mereka punya tingkat pemahaman-pemahaman yang berbeda. Yang pertama, ada kelompok-kelompok yang memang pemahamannya itu cukup baik, pengetahuannya mereka itu cukup baik. Apa yang mereka ketahui misalnya di dalam ayatnya yang ke-6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Ada orang-orang yang memiliki level pemahaman pengetahuan tentang Allah di level yang seperti ini, seperti yang dikatakan oleh Paulus itu. Bagi mereka tidak ada Allah lain. Bagi mereka hanya satu Allah dan satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus, yang telah menjadi gembala, yang telah menjadi panutan, yang telah menjadi Tuhan atas hidup mereka. Sehingga bagi mereka, dalam pemikirannya mereka, Baal itu bukan siapa-siapa, tidak perlu ditakuti. Karena memang mereka tidak ada kuasa, tidak ada sesuatu yang perlu ditakuti dari pihak-pihak tertentu ini. Apakah orang-orang di Korintus itu begitu mengeluh-elukan berhala atau dewa-dewanya mereka? Bagi orang-orang Kristen yang memiliki pemahaman yang cukup mendalam tentang ini, bahwa hanya Tuhanlah penguasa segala-galanya, hanya Tuhanlah yang berotoritas atas seluruh isi dunia, hanya Tuhan Allah lah yang memiliki segala-galanya, bagi mereka hal itu tidak menjadi masalah. Jadi mereka kalau misalnya membeli daging di pasar, meskipun daging itu sudah dipersembahkan kepada berhala, bagi mereka itu tidak menjadi masalah. Mereka akan beli, lalu mereka akan masak, lalu mereka akan makan. Bahkan mungkin dimakan bersama-sama di dalam pertemuan-pertemuan komunitas gereja. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, bahwa ada orang-orang tertentu juga dalam komunitas gereja itu tidak memiliki pemahaman yang selevel itu. Artinya apa? Mereka mengerti bahwa daging-daging itu sudah dipersembahkan kepada berhala, dan di dalam pemikirannya mereka itu kan mengganggu, itu kan merusak, itu kan membuat hati mereka sedikit tergoncang. Karena apa? Karena level pengetahuannya mereka, bahwa mereka berpikir bahwa berhala-berhala itu juga masih punya kekuatan, dan itu akan mempengaruhi keberadaan hidup orang-orang percaya ketika mereka memakan daging yang sudah dipersembahkan kepada berhala-berhala itu. Ya. Jadi itulah yang terjadi dalam situasi pasar, situasi ekonomi, sosial yang berkembang di tengah-tengah komunitas itu. Paulus sebagai hamba Tuhan, dia tidak mau kalau misalnya di jemaat ini terjadi pro kontra tentang itu. Kenapa? Karena Paulus lebih mengutamakan keutuhan. Paulus lebih mengutamakan bahwa komunitas ini harus dijaga, dipelihara sebaik mungkin. Sehingga nanti kalau mereka sudah kuat, nanti kalau mereka sudah oke, nanti kalau mereka sudah benar-benar teguh di dalam iman, hal-hal seperti ini tidak menjadi masalah lagi. Tetapi sebagai gereja mula-mula, mereka harus memperhatikan hal-hal seperti ini. Makanya dikatakannya di situ tadi di ayat yang pertama tentang daging persembahan berhala, kita tahu kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun.
Apa yang dimaksudkan oleh Paulus? Oke lah, kita bersyukur kalau misalnya kita memiliki pengetahuan tentang daging itu, bahwa kita percaya bahwa hanya Allah lah sumber segala kehidupan, Dia yang berotoritas, Dia yang memiliki segala-galanya, termasuk daging-daging itu. Tapi kita juga harus melihat dan memperhatikan orang lain yang tidak memiliki pemahaman yang sama seperti kelompok yang punya pengetahuan ini. Kenapa? Karena orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan seperti itu, imannya mereka sedikit terganggu gara-gara tindakan orang-orang yang dengan sebebas-bebasnya memakan daging yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Nah, inilah yang dimaksudkan oleh Paulus di situ, Bapak Ibu, bahwa engkau yang sudah memiliki pengetahuan jangan sombong. Engkau yang sudah memiliki pemahaman jangan melakukan segala sesuatu itu sesuai dengan keinginanmu sendiri. Perhatikan orang di sekelilingmu. Perhatikan komunitas yang lain. Perhatikan pihak-pihak yang lain. Artinya kalau engkau sudah memiliki pemahaman yang baik tentang itu, jangan menjadi batu sandungan. Jangan membuat hati orang menjadi syak sehingga mereka antipati tentang komunitas Kristen yang baru ini. Itu tujuan Paulus, Bapak Ibu. Ya. Jadi dari satu sisi kita bersyukur kalau misalnya ada orang sudah mencapai pemahaman, pengetahuan di level itu. Tetapi di sisi yang lain kita juga harus memperhatikan orang-orang di sekitar kita, apalagi komunitas yang sama-sama mengaku percaya kepada Tuhan. Bagi mereka yang masih lemah imannya, yang masih belum memadai pengetahuannya tentang itu, jangan membuat mereka menjadi ragu, menjadi khawatir, menjadi bimbang tentang keputusan mereka untuk mengikut Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya mereka, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi jangan menjadi batu sandungan. Batu sandungan itu apa? Batu sandungan itu misalnya ya, sikap kita, karakter kita membuat orang akhirnya menjauh daripada Kristus. Itu dia menjadi batu sandungan, Bapak Ibu. Jadi dalam sikap makannya kita, dalam sikap kita berkomunikasi, dalam sikap kita bersekutu, dalam sikap kita bersama, itu bisa mempengaruhi loh. Mempengaruhi orang lain yang kadar imannya itu masih belum terlalu kuat. Jadi istilahnya, bagi jemaat yang sudah memiliki pemahaman yang sudah mendalam, tolong ya menjaga diri, tolong mengerem, tolong mengantisipasi, jangan sampai pihak lain yang tidak terlalu kuat imannya itu kalang kabut dan akhirnya yang paling mengerikan mereka melarikan diri ataupun menjauh dari iman mereka yang mereka telah putuskan, yaitu menjadi orang Kristen, menjadi pengikut Kristus, menjadi orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Nah, itu dia. Yang kedua, mengenai makanan ini, Bapak Ibu, orang juga harus bisa menjaga dirinya sehingga dia bisa mengatur sedemikian rupa. Khususnya ini dalam pertemuan-pertemuan komunitas gereja. Kalau engkau sendiri di rumah silakan, nggak masalah. Makan sepuasnya daging-daging itu tidak masalah selama itu tidak mengganggu orang lain. Tetapi ketika sudah terlibat di dalam komunitas, misalnya ya kebiasaan gereja mula-mula itu kadang kalau mereka bertemu lalu ada acara makan-makan, ada perjamuan kasih, ada semacam persekutuan di meja makan. Maka tolong untuk menjaga perasaan orang lain. Makanya dikatakan dalam ayatnya yang ke-8, makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita juga tidak untung apa-apa kalau kita makan. Jadi bagi Paulus itu jangan sampai makanan ini memecah kesatuan kita sebagai gereja Tuhan. Jangan sampai hanya soal makanan, minuman, dan lain sebagainya, kebutuhan-kebutuhan yang seperti ini merusak
tali silaturahmi, merusak kekompakan, merusak kebersamaan, merusak persekutuan komunitas dalam gereja di Korintus pada waktu itu. Itu dia. Dan yang terakhir Bapak Ibu, Paulus menghendaki kepada kita bahwa misalnya di ayat yang ke-12, jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Sangat serius ya. Jadi bagi Paulus dia menjelaskan itu, kalau ada orang-orang tertentu yang sudah dalam tanda kutip sudah memiliki pemahaman, sudah memiliki pengetahuan tentang itu, tetapi dia membuat hati nurani orang lain menjadi gundah gulana atau mengganggu perasaan orang lain, melukai hati orang lain, maka Paulus secara tegas berani mengatakan engkau berdosa kepada Kristus. Karena bagi Paulus ya dia menghendaki bahwa komunitas ini dijaga sebaik mungkin. Mungkin nanti suatu ketika kalau level pemahamannya sudah memadai, mereka sudah mendapatkan banyak pelajaran, mereka sudah mendapatkan banyak nutrisi tentang kebenaran firman Tuhan untuk membuat mereka kuat di dalam menjalani iman ini, boleh. Tapi saatnya sekarang masih belum. Maka Paulus sangat tegas di situ. Kalau engkau terlibat membuat hati orang lain terluka gara-gara sikap hidupmu yang seperti ini, engkau berdosa kepada Kristus. Berarti engkau terlibat dalam memecah tubuh Kristus. Engkau terlibat di dalam membuat orang lain syak dan tidak mau menerima Injil. Itu dia Bapak Ibu. Ya. Jadi tengah da egil wah da ini bahwa larang kebebasan da soal da le. Tapi tahu ke ibu angirega ke beria ita, auri ita tengah haya ita zauri baka komunitas gereja da. Lema kasuwaulo. Tinggal ita zauri. So ni habe. Dan perhatikan mereka yang khususnya yang baru bergabung mungkin kan. Lesaboto siba deder na saya bisa sih. Kalau ia lawa mati bah Yesus Kristus ada. Lesaboto siba deder. Nah, makanya ayat dulu, ayat 13 itu dia mengatakan situ, karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Jadi bagi Paulus yang paling penting bagi dia adalah kesatuan tubuh Kristus ini. Bagaimana tubuh Kristus yang sudah ada ini boleh dibekali dulu. Dia bukan melarang itu, tapi berpikirlah secara realistis, secara rasional bahwa sekiranya tindakanmu dengan memakan daging yang sudah dipersembahkan pada berhala itu membuat hati orang akhirnya menjauh dari Kristus, lebih baik jangan lakukan. Maka dia mengambil keputusan ekstrim di situ dikatakannya ya. Ya, di ayat 13 itu kan dia mengambil keputusan untuk hidup sebagai vegetarian ya. Makanya dikatakan karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi. Gak mau dia makan daging lagi kalau itu menjadi batu sandungan. Berarti Paulus ini menjadi vegetarian ya. Vegetarian itu maksudnya ya, hanya makan sayur, dia tidak mau makan daging. Hanya gara-gara ini. Nah jadi saudara, tindakan-tindakan kita yang sangat praktis ya, yang sangat kecil mungkin dalam pikiran kita, kadang-kadang memang kita tidak sadar bahwa itu membuat syak hati orang lain, membuat orang lain itu terluka. Maka dari kebenaran firman Tuhan ini, kita harus jeli, menjaga dengan baik perasaan orang sebagai komunitas Kristus, sebagai komunitas yang menjadi gembala bagi kita adalah Kristus. Mari kita jaga dengan komitmen dan ketulusan hati yang murni di hadapan Tuhan. Orang lain lebih penting daripada diri kita. Tuhan Yesus memberkati.